Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Beris Film. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Final Destination, Bloodliness, yang dirilis tahun 2025. Film ini disutradarai oleh Zach Lipovsky dan Adam Bestein. Film ini diperankan oleh Caitlin Santajuana, Tony Todd, Brad Basinger, dan masih banyak pemeran keren lainnya. Film ini menceritakan tentang seseorang yang mempunyai firasat tentang kematian dirinya dan orang di sekitarnya. Dia juga bisa mengingkari agar hal itu tidak terjadi. Tentu saja mau tidak menyukai hal yang dilakukan oleh orang tersebut. Daripada penasaran, berikut alur ceritanya. Film dibuka dengan sepasang kekasih Iris Campbell dan Paul menuju pembukaan Skyview Tower, restoran berputar di atas menara observasi di kota McKinley tahun 1968. Mereka naik ke atas menara kaca bersama beberapa teman lainnya. Sesampainya di atas, tidak ada hal aneh terjadi. Mereka bersama menuju atas menara. Di sana Paul melamar Iris untuk jadi pasangannya. Kemudian Iris mengalami firasat. Anak kecil lempar koin dan menancap ke sebuah kipas udara. Kaca yang mulai retak akibat berdansa. Besi penyangga mulai goyah, serta koin tadi mulai mengenai gas. Kemudian terjadi pecahnya kaca, dan beberapa orang terjatuh, termasuk Paul. Ledakan gas dari dapur terjadi. Semua orang berlari menyelamatkan diri, namun seluruh menara runtuh secara mengerikan. Iris pun bergelantungan bersama bocil, akan tetapi tetap mereka berdua terjatuh. 50 tahun kemudian masa kini, 2025, Stephanie Reyes, mahasiswi biologi, sering dihantui mimpi buruk yang tak ia pahami, tentang menara kaca, suara ledakan, dan tubuh-tubuh yang terhempas. Ia tak tahu bahwa ia adalah cicit dari Iris Campbell. Karena hal itu dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Stephanie bertanya kepada ayahnya, di mana neneknya berada. Namun ayahnya tak menjawabnya. Kemudian adiknya Charlie ingin ke rumah sepupunya. Si Stephanie yang melihat Charlie ingin pergi, dia pun mengantar adiknya tersebut ke rumah sepupunya. Sesampainya di sana, Stephanie bertemu para sepupunya, anak dari pamannya, yang bernama Eric, Bobby, dan Julia. Kemudian ada paman dan bibinya yang bernama Howard Brenda. Stephanie pun menanyakan di mana nenek Iris berada kepada Howard dan Brenda. Namun keluarga Howard tersebut menyebutkan bahwa nenek Iris sudah gila. Howard pun menyarankan Stephanie untuk tidak mencarinya. Namun Stephanie tetap ingin menemui neneknya tersebut, karena ia selalu bermimpi tentang peristiwa neneknya. Karena merasa kasihan, Brenda pun memberitahukan di mana tempat Iris berada kepada Stephanie. Stephanie pun pergi ke tengah hutan, di mana tempat neneknya berada. Sesampainya di sana, Iris pun menyambut cucunya dengan baik. Stephanie pun kemudian menceritakan semua mimpi yang dia alami. Iris pun memberitahukan bahwa itu bukan mimpi. Itu adalah firasatnya 50 tahun yang lalu. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Iris sudah diberi gambaran bahwa menara akan runtuh, dan beberapa orang akan jatuh. Kemudian saat dia tersadar, dia pun beritahukan semua orang yang ada di sana. Beberapa orang selamat termasuk Paul. Iris pun menjelaskan kembali bahwa mau tak suka hal itu. Beberapa tahun kemudian satu persatu orang yang selamat tersebut akhirnya meninggal juga, termasuk Paul. Iris pun kembali menjelaskan kenapa dia masih tetap hidup. Iris mengambil sebuah buku catatan yang dia tulis tentang bagaimana cara maut itu datang dan juga cara menghindarinya. Namun si Stephanie tidak percaya hal tersebut. Stephanie pun bergegas pergi. Namun si Iris memintanya untuk menyimpan buku yang dia tulis dan berpesan untuk menyelamatkan keluarganya. Karena Stephanie tidak percaya, Iris terpaksa membuatnya terbunuh oleh maut agar Stephanie percaya apa yang dialaminya. Kemudian maut pun menjemputnya di depan Stephanie. Keesokan harinya, keluarga besar Stephanie berkumpul untuk menghormati kepergian Iris. Di sisi lain Stephanie mulai membaca buku yang diberikan Iris kepadanya. Stephanie membaca satu persatu kejadian yang terjadi selain menimpa Iris neneknya. Kemudian Stephanie menyadari urutan yang akan dijemput maut berikutnya, yaitu Paman Howard, karena dia anak pertama dari Iris neneknya. Stephanie kemudian bergegas untuk memastikan hal tersebut. Sesampainya di sana, tiba-tiba saja pamannya Howard tak sengaja menginjak pecahan gelas, dan membuatnya terjatuh. Berbarengan dengan itu mesin rumput berjalan ke arahnya, sehingga membuat Paman Howard meninggal karena tersedot mesin rumput tersebut. Keesokan harinya, Stephanie pun menjelaskan kepada semua keluarganya apa yang dicatat oleh Iris di bukunya. Di catatan tersebut Iris menjelaskan urutan yang akan meninggal selanjutnya, yaitu berdasarkan urutan keturunan. Jadi setelah Howard, maka anak pertamanya yang bernama Eric akan meninggal, terus lanjut keturunan berikutnya. Kenapa seperti demikian? Karena sesungguhnya mereka harusnya tidak ada di dunia ini. Semua keluarganya Stephanie pun membantah hal tersebut, karena Stephanie dianggap mengada-ngada dengan hal yang tidak mungkin terjadi. Hari pun berlanjut, Stephanie yang khawatir dengan Eric bergegas ke rumahnya bersama Charlie. Namun saat sampai di sana, ternyata tak terjadi apa-apa dengan Eric. Kemudian Stephanie pun memerintahkan Eric untuk jangan dekat-dekat dengan benda yang membahayakan. Kemudian tak berselang lama, Julia yang lagi asik jogging,
Tak sengaja terkena bola yang membuatnya masuk ke tong sampah. Lalu truk sampah di dekatnya membuatnya ke dalam bak yang ada di belakang truk. Supir truk tanpa sadar ada Julia di dalamnya. Eric dan Charlie mencoba menghentikan truk tersebut. Sedangkan Stephanie berusaha menyelamatkan Julia, namun tetap tidak selamat, karena Julia terjepit bak truk sampah yang menutup. Setelah kejadian yang menimpa Julia, mereka pun kembali berdiskusi, Stephanie dan keluarganya. Mereka pun bertanya-tanya kenapa bukan si Eric anak pertama yang mati. Dan ternyata, usut punya usut, Eric adalah anak hasil dari selingkuhan mamanya dengan orang lain. Jadi Eric tidak terkena jemputan maut. Mereka pun kemudian mulai percaya dengan Stephanie, dan kemudian mencari cara agar bisa menghindari kematian. Kemudian Iris di dalam buku tersebut menjelaskan untuk menemui seseorang yang bernama JB, yang sedang bekerja di sebuah rumah sakit. Mereka yang mempunyai garis keturunan Iris pun bergegas menemui JB di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka menemui John Bloodworth atau JB, pria misterius yang selamat dari Skyview juga, dan kini sudah tua dan sakit. Dia bercerita bahwa waktu itu Irislah yang menyelamatkannya, dan juga dia memberitahukan Mau tidak akan berhenti mengincar kalian, karena garis keturunannya Iris. Mereka pun bertanya bagaimana cara menghentikan maut tersebut. JB pun kemudian memberitahu, hanya ada dua cara menghindari maut. Yang pertama, mereka harus membunuh orang lain untuk mengganti nyawa mereka, dan yang kedua membuat diri mati sebentar dan dihidupkan kembali. Namun JB memperingatkan bahwa trik semacam mati sebentar jarang berhasil, karena hal ini bisa berakibat fatal. Kemudian Eric dan Bobby mencoba metode mati sementara dengan alergi kacang dan CPR. Tapi mereka salah perhitungan. Eric menutup pintu dengan keras membuat jatuh sebuah buku, dan menghidupkan CPR bertegangan tinggi. Bobby mulai sesak nafas akibat alergi kacang tersebut. Sedangkan Eric tersedot mesin CPR karena ada benda besi di dalam tubuhnya dan membuatnya meninggal. Sedangkan Bobby mencoba mengambil suntikan obat yang ada di tangan Eric, agar menetralisir tubuhnya. Bobby berhasil bernafas kembali, namun naasnya sebuah besi terbang menancap tepat di kepalanya. Eric dan Bobby dijemput maut, karena main-main dengan kematian. Kini tinggal keluarga Stephanie, ibunya Darlene dan adiknya Charlie. Mereka pun berencana untuk tinggal di tempat Iris karena disitulah tempat yang aman. Sesampainya di sana, mereka menabrakkan mobil, untuk masuk ke dalam gerbang rumahnya Iris. Mobil pun masuk ke dalam. Stephanie tidak bisa membuka sabuk pengaman di mobilnya. Dia menyuruh ibunya dan Charlie untuk masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Iris. Saat Darlene dan Charlie membuka rumah tersebut, tiba-tiba saja, ledakan besar terjadi, mobil Iris tercebur ke air, sedangkan Charlie terjepit dalam reruntuhan bangunan. Kemudian diselamatkan oleh ibunya. Mereka pun bahagia karena masih hidup, namun naasnya sebuah tiang listrik jatuh dan menimpa si ibunya. Kemudian Charlie mencoba menyelamatkan kakaknya Stephanie dari air. Stephanie sempat tidak bernafas dan berhasil diselamatkan oleh si Charlie. Mereka bahagia karena Stephanie mati sementara dan hidup kembali, yang artinya mereka memutus rantai kematian keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, Stephanie dan Charlie tampak kembali normal. Stephanie mengantar kelulusan si Charlie. Di sisi lain seorang nenek menjatuhkan koin dan menjepit di rel kereta api. Ayahnya pun datang bersama temannya seorang dokter. Dia menjelaskan bahwa yang terjadi kepada Stephanie kemarin hanya pingsan, bukan mati sementara. Mendengar hal tersebut Stephanie pun mulai merasa maut mengintainya. Dan benar saja, tiba-tiba sebuah kereta api lepas jalur akibat koin yang jatuh tadi, dan menghantam ke arah Stephanie dan Charlie. Mereka berdua terjatuh dan bangkit lagi, namun balok kayu besar menghantam mereka sampai meninggal. Dan film pun berakhir.